しく追うそう報じられました。正直に言います。選挙が始まった時、誰もが思ってたかもしれません。相手は巨大な組織、石田に勝ち目なんかないかも。でも今、その背中が。Nah teman-teman, itulah tadi ya Takato Ishida, seorang politisi Jepang yang sekarang lagi viral di mana-mana karena Ishida terpilih sebagai gubernur termuda ya dalam sejarah pemilihan gubernur Jepang. Ya, usia 35 tahun ya di prefektur Fukui. Dan yang menarik adalah bahwa Ishida terpilih sebagai gubernur melalui jalur independen. Artinya dia tidak didukung oleh partai-partai politik yang ada di Jepang. Jadi ada dua hal ya yang menurut saya ini luar biasa. Pertama, dia terpilih sebagai gubernur termuda usia 35 tahun. Yang ini artinya bahwa cara pandang publik Jepang terhadap figur pemimpin di tingkat lokal itu sudah mulai berubah. Mereka memberikan kepercayaan kepada generasi muda. Ya 35 tahun ini kan bisa kita kategorikan generasi milenial ya. Artinya mereka generasi baru, meski bukan yang terbaru ya, tapi masuk kategori generasi muda, generasi baru. Ya. Dan itu tampaknya mendapatkan tempat di hati publik Jepang. Yang kedua adalah jalur independen. Ini juga menarik karena jalur independen itu biasanya sulit sekali ya untuk mendapatkan suara di kalangan publik ya termasuk di Jepang. Tapi ternyata Ishida berhasil memperoleh kemenangan melalui jalur independen. Jadi sekali lagi ini dua hal yang luar biasa yang ditorehkan oleh Ishida. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita tahu juga memiliki seorang pemimpin muda. Ya meskipun tentu kita tahu sejarah ya terpilihnya itu sempat membuat ramai karena di Indonesia kan sebelumnya secara konstitusi minimal 40 tahun tapi kemudian diubah menjadi tidak sampai 40 tahun ya. Artinya sebelum 40 tahun boleh untuk mencalonkan diri. Jadi yang usia 35 ya atau yang sudah punya pengalaman di pilkada, maksud saya di pimpinan daerah gitu ya sebagai pejabat kepala daerah meskipun belum 40. Nah, tetapi terlepas dari ya sejarah dibuatnya perubahan ya undang-undang melalui MK itu, terlepas dari itu sekali lagi bahwa menurut saya saat ini memang kita mesti memberikan lahan, memberikan panggung kepada calon-calon pemimpin muda. Ya. Artinya kalangan pemimpin muda sebenarnya kalau diberikan kepercayaan itu bisa juga tampil sebagai pemimpin. Ya Ishida adalah contoh. Tentu Ishida bukan orang yang baru terjun di dunia politik ya karena Ishida ya sebelum terpilih menjadi gubernur dia juga salah seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri. Artinya jejak birokrasi dia, rekam jejak dia di dunia birokrasi gitu ya sudah punya sehingga ketika masuk ke dunia politik ya sudah siap. Nah saya kira juga di Indonesia saya kira banyak juga ya anak-anak muda atau generasi muda yang sekarang ada di birokrasi atau di dunia politik secara umum ya ada yang di DPR, lembaga legislatif atau di lembaga-lembaga yang lain. Nah saya kira generasi muda memang sudah saatnya diberikan kesempatan tampil. Maka menurut saya sekali lagi terlepas dari proses perubahan ini ya usia minimal capres 40 kemudian diubah, menurut saya memang ini tetap dipertahankan. Artinya ini akan memberikan peluang kepada generasi muda untuk tampil baik pada level nasional, lokal maupun pada level maksud saya baik pada level lokal maupun level nasional, pilkada kemudian pilpres gitu ya. Dan yang kedua tentang jalur independen, memang di Indonesia baru mungkin jalur independen itu kan dalam pilkada ya. Ada perubahan undang-undang yang memungkinkan jalur independen atau jalur perseorangan di pilkada, tapi untuk pilpres sampai saat ini belum ada peluang.
Nah, tetapi untuk pilkada menurut saya ini juga perlu kita maksimalkan. Saat ini memang generasi muda sudah saat untuk tampil, ya sudah waktunya untuk tampil ke publik menjadi pemimpin. Dan jalur independen memungkinkan untuk itu. Dan jangan lupa kita sebenarnya punya sejarah ya kemenangan jalur independen. Setidaknya kalau saya buka-buka catatan gitu ya, ada 4 pasangan yang menang melalui jalur independen. Yang pertama, dan ini merupakan sejarah pertama dalam pilkada di Indonesia ya, adalah Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar yang waktu itu terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh ya tahun 2007. Nah, perubahan undang-undang Indonesia kan kalau tidak salah tahun 2004 ya, 2003-2004. Nah, 2007 pilkada Aceh kemudian dimenangkan oleh jalur independen. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Kemudian yang kedua adalah Christian Endilak dan Zakarias P. Manaf. Ya, itu terjadi sebagai bupati dan wakil bupati di Rote Endau, Nusa Tenggara Timur. Ini menang melalui jalur independen. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah Aceng Fikri dan Raden Diki Chandra yang merupakan pasangan bupati dan wakil bupati di Garut. Ini terjadi tahun 2008 ya, setahun setelah Aceh. Kemudian yang keempat adalah Oka Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar. Ini juga pasangan independen pada pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara 2013. Nah, tetapi sayang dari 2013 ke sini sampai kemarin di 2024 kita tidak mendengar adanya jalur independen yang kemudian menang dalam pilkada. Tetapi tentu itu tidak menjadikan para generasi muda pesimis ya. Saya kira selama ada kemauan gitu, selama ada semangat untuk tampil, generasi muda saya kira punya peluang untuk menang dalam pilkada sekalipun dengan jalur independen. Saya kira kalau memang generasi muda mampu menampilkan dirinya sebagai figur yang baik, figur yang mumpuni gitu ya dalam kepemimpinan di tingkat daerah atau lokal, saya kira akan menjadi magnet, akan menjadi pilihan bagi publik di tingkat lokal tersebut ya. Jadi kita ya belajar pada Ishida gitu ya, usia 35 tahun, tapi kemudian mampu mendapatkan hati, mendapatkan tempat yang baik di publik Jepang, terutama di prefektur yang dia berada ya, yang akan dia pimpin nanti. Karena itu saya kira memang sekali lagi kasus Takato Ishida ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi para politisi gitu yang akan berkompetisi untuk menjadi pimpinan baik pada level daerah, lokal gitu ya, maupun pada level nasional. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.